Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang peta, atlas, dan globe. Nah, teman-teman udah tahu belum nih ketiga alat ini? Kalau teman-teman belum tahu, yuk simak video ini sampai habis. Sebelumnya, video ini disusun untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial SD1. Perkenalkan, namaku Agisna Ilma, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 2C. Langsung saja ke videonya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk pada materi lebih mendalam tentang peta, atlas, dan globe, kita harus tahu dulu nih pendahuluan tentang ketiga alat ini. Peta, atlas, dan globe adalah alat penting dalam geografi untuk memahami dan memvisualisasikan permukaan bumi. Ketiga alat ini berguna untuk belajar geografi, mencari lokasi, dan merencanakan perjalanan. Oke, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang peta. Apa sih itu peta? Nah, peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi yang diperkecil pada bidang datar atau diproyeksikan dalam dua dimensi dengan metode perbandingan tertentu. Gambar pada peta menunjukkan informasi geografis seperti kenampakan alam, contohnya sungai, gunung, dan danau, dan juga kenampakan budaya seperti batas wilayah, kota, dan jalan raya. Peta membantu kita dalam memahami wilayah dan navigasi yang ada di bumi ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis peta. Peta itu terbagi menjadi dua, yaitu jenis peta berdasarkan isi dan jenis peta berdasarkan skala. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu jenis peta berdasarkan isi. Nah, berdasarkan isi ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu peta umum dan peta khusus atau peta tematik. Peta umum adalah peta yang menggambarkan seluruh kenampakan di permukaan bumi, baik alamiah maupun buatan manusia. Jenis peta umum ini meliputi peta dunia, peta korografi, dan peta topografi. Sedangkan peta khusus atau sering disebut dengan peta tematik, yaitu peta yang menyajikan informasi tertentu atau spesifik di permukaan bumi, seperti peta iklim, peta sumber daya alam, peta tata guna lahan, peta persebaran penduduk, dan peta geologi. Nah, tadi sudah kita bahas tentang jenis peta berdasarkan isi. Sekarang jenis peta berdasarkan skala. Skala peta itu menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya di bumi. Berdasarkan skalanya, peta terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, peta kadaster berskala antara 1:100 sampai 1:5000. Yang kedua ada peta skala besar, berskala antara 1:5000 sampai 1:250.000. Yang ketiga, peta skala sedang. Nah, peta ini berskala antara 1:250.000 sampai 1:500.000. Yang keempat ada peta skala kecil. Peta ini berskala antara 1:500.000 sampai 1:1 juta. Dan yang terakhir ada peta geografi. Peta ini berskala lebih kecil dari 1:1 juta. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang jenis-jenis peta. Selanjutnya kita masuk pada materi bentuk peta. Bentuk peta terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama peta dua dimensi atau peta datar, yaitu peta digambar pada bidang datar seperti kertas. Unsur ruang yang terlihat hanya panjang dan lebar. Contohnya peta administrasi. Peta administrasi di sini artinya seperti peta batas wilayah, peta batas provinsi, batas kota, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada peta 3 dimensi atau peta relief, yaitu menampilkan bentuk permukaan bumi sebenarnya.
Peta ini memiliki unsur panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya adalah maket. Maket ini seperti peta 3 dimensi yang biasanya dibuat dari karton, dari kertas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita masuk pada materi komponen peta. Komponen-komponen pada peta itu terdiri dari 6. Yang pertama ada judul peta atau isi peta. Judul atau isi peta ini biasanya terletak pada bagian atas peta. Yang kedua ada skala peta. Nah, skala peta ini menunjukkan perbandingan jarak antara 2 titik di peta dengan jarak sebenarnya di bumi. Yang ketiga ada keterangan peta. Biasanya keterangan ini berfungsi untuk memperjelas bagian-bagian dari peta tersebut. Yang keempat ada tanda arah atau tanda orientasi. Itu tuh biasanya menunjukkan arah mata angin. Yang kelima ada simbol dan warna, biasanya digunakan agar peta yang kita pakai itu lebih informatif. Dan yang terakhir ada sumber dan tahun pembuatan peta. Nah, sumber dan tahun ini berguna untuk memperjelas bagaimana peta tersebut dibuat seperti itu. Nah, tadi kita sudah membahas nih tentang komponen peta, selanjutnya ada manfaat peta. Nah, di sini aku menambahkan 4. Yang pertama, peta itu berguna untuk menunjukkan lokasi suatu wilayah di permukaan bumi. Yang kedua, menggambarkan luas, bentuk, dan penyebaran berbagai fenomena geografi. Yang ketiga, menentukan jarak dan arah suatu tempat. Dan yang keempat, menjadi dokumentasi penting dalam perencanaan wilayah dan penelitian. Nah, teman-teman, segala sesuatu di dunia ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Seperti itu juga dengan peta. Adapun kelebihan yang dimiliki oleh peta, yang pertama mudah dipahami. Peta dapat membantu orang memahami informasi geografis dan spasial dengan lebih mudah dan cepat. Peta juga memiliki visualisasi yang baik, dapat menampilkan informasi dalam bentuk visual yang jelas dan rinci. Peta juga dapat membantu kita dalam navigasi, di mana peta dapat membantu orang menavigasi dan mencari lokasi yang diinginkan. Dan yang keempat, yaitu membantu perencanaan, yakni dapat membantu orang merencanakan perjalanan, proyek, dan kegiatan lainnya. Nah, tadi sudah kita bahas tentang kelebihan peta, selanjutnya ada kekurangan peta. Apa aja sih kekurangan peta? Nah, yang pertama, keterbatasan skala. Peta memiliki keterbatasan skala sehingga tidak semua informasi dapat ditampilkan dengan rinci. Kedua, ketergantungan pada data. Peta bergantung pada data yang akurat dan terkini. Jika data tidak akurat, maka peta juga pastinya tidak akan akurat. Yang ketiga, keterbatasan dalam menampilkan informasi. Dan yang terakhir, dapat menyesatkan. Maksudnya seperti apa tuh? Artinya, peta dapat menyesatkan jika tidak dibaca dengan benar atau jika data yang digunakan tidak akurat. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang peta. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu atlas. Apa sih itu atlas? Atlas merupakan kumpulan peta dan informasi lain dalam bentuk buku ataupun dalam keadaan lepas-lepas tetapi dikumpulkan menjadi satu. Jadi maksud atlas di sini adalah tadi kan peta berbentuk lembaran. Nah, dari lembaran-lembaran peta itu dibukukan, maka jadilah disebut dengan atlas. Atlas adalah buku acuan atau referensi. Nah, sebagai buku referensi, maka sebuah atlas diharapkan relatif lengkap. Kumpulan peta-peta pada atlas disusun dan diatur secara logika untuk suatu tujuan. Untuk membaca atlas, pada bagian awal atlas diberi keterangan dan adanya tambahan gambar. Ada juga tambahan tabel statistik dan indeks nama yang terdapat di atlas. Sama halnya dengan peta, atlas juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai sumber informasi geografis, terus membantu pembelajaran dan pendidikan, terus memberikan gambaran umum tentang jalur transportasi, gunung, sungai, dan laut, dan yang terakhir sebagai referensi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Nah, atlas juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada atlas referensi.
Atlas ini hanya untuk kepentingan lokasi dan referensi, memandu perjalanan dan merencanakan wilayah. Jenis yang kedua yaitu atlas nasional, menampilkan keterpaduan elemen-elemen geografi, fisik, dan hasil yang mencirikan suatu negara secara detail. Yang ketiga ada atlas regional atau biasa disebut dengan atlas provinsi, menggambarkan aspek spesifik bagian suatu provinsi, pembagian wilayah administrasi lebih lanjut. Seperti yang aku jelaskan tadi, maksudnya seperti kabupaten, kecamatan, desa, dan lain-lain. Yang keempat ada atlas kota, yaitu atlas yang memuat tentang informasi spasial suatu kota seperti atlas kota Jakarta, kota Surabaya, Makassar, Kalimantan, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada atlas tematik, berisi peta dengan tema tertentu seperti cuaca atau ekonomi. Nah, atlas juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan atlas diantaranya yang pertama menyediakan data geografis lebih lengkap tentang berbagai wilayah, mudah dibawa karena berbentuk buku. Atlas juga menyajikan informasi dalam bentuk visual seperti ada petanya, ada grafiknya, ada diagramnya, sehingga lebih mudah dipahami dibandingkan teks yang panjang. Dan yang terakhir cocok untuk pembelajaran dan penelitian. Biasanya atlas ini digunakan pada sekolah-sekolah. Jadi biasanya anak murid itu memiliki buku atlas untuk kepentingan pendidikannya. Sedangkan kekurangan atlas, yang pertama, informasi dalam atlas tidak bisa diperbaharui secara langsung sehingga bisa cepat usang. Yang kedua, tidak memiliki fitur GPS seperti Google Maps sehingga kurang praktis untuk navigasi secara langsung. Yang ketiga, tidak bisa diperbesar atau diperkecil seperti peta digital untuk melihat detail yang lebih spesifik. Dan yang terakhir, atlas cetak bisa rusak atau lusuh jika sering digunakan. Jadi karena bentuknya itu kertas atau buku sehingga lebih mudah lusuh jika kita sering menggunakannya. Nah, teman-teman, kita sudah masuk pada materi yang terakhir yaitu tentang globe. Teman-teman ada yang tahu gak sih apa itu globe? Jadi, globe adalah tiruan bumi dalam bentuk bola kecil yang menampilkan peta dunia di permukaannya. Globe digunakan untuk meniru bentuk bumi yang bulat dan diperkecil skalanya. Jadi biasanya di sekolah-sekolah dasar itu memiliki globe seperti bola dunia, biasanya letak itu ada di perpustakaan, ada di pojok kelas, yang digunakan dalam media pembelajaran. Nah, sama halnya dengan peta dan atlas, globe juga memiliki berbagai fungsi. Yang pertama, merencanakan perjalanan jauh lewat laut dan udara. Yang kedua, memahami konsep waktu, iklim, musim, zona waktu, hingga arus laut. Yang ketiga, melihat hubungan antara lautan, benua, dan wilayah kutub. Dan yang terakhir, berguna dalam studi geografi, klimatologi, oseanografi, hingga geoteknik. Jadi globe itu sangat digunakan dalam berbagai studi, sangat dibutuhkan juga dalam dunia pembelajaran. Nah, adapun kelebihan globe, yang pertama, menampilkan permukaan bumi secara utuh dan proporsional. Yang kedua, akurat dalam skala dan bentuknya. Jadi karena bentuknya bulat, itu lebih akurat dalam skala dan juga bentuk. Dan yang ketiga, bisa digunakan untuk memperkaya rotasi bumi. Misalnya kita ingin melihat gerakan bumi berputar pada porosnya. Yang terakhir, globe juga memperlihatkan garis lintang dan garis bujur. Jadi karena globe itu berbentuk bulat seperti bumi, itu terdapat garis lintang dan garis bujurnya. Adapun kekurangan globe, yang pertama sulit dibawa dan tidak praktis karena bentuknya bulat dan besar, biasanya sulit dibawa kemana-mana. Yang kedua, tidak menampilkan detail yang lengkap, hanya menampilkan informasi umum seperti benua, negara, dan samudra. Jadi tidak ada grafik, tidak ada gambar seperti lengkapnya sebuah atlas. Yang ketiga, tidak bisa menampilkan banyak jenis peta sekaligus. Jadi biasanya sebuah globe itu hanya menampilkan negara-negara saja, misalnya negara bagian Indonesia, negara Malaysia, dan lain-lain. Dan yang terakhir, tidak bisa diperbaharui dengan mudah karena bentuknya yang besar dan pembuatannya yang cukup rumit. Globe itu tidak bisa diperbaharui dengan mudah.
Oke teman-teman, tadi aku sudah menjelaskan tentang peta, atlas, dan globe. Ada fungsi dari masing-masing ketiga alat tersebut, ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, dari hasil pembahasan tadi, aku simpulkan bahwa peta adalah referensi permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu. Kumpulan peta yang disusun atau dibukukan untuk tujuan dan penggunaan tertentu disebut atlas. Globe adalah tiruan bumi dalam bentuk bola kecil yang menampilkan peta dunia di permukaannya. Oke teman-teman, sudah sampai pada akhir video. Tidak terasa ya, sudah 15 menit lebih aku menemani kalian dalam pembahasan peta, atlas, dan globe ini. Semoga video ini bisa menjadi referensi dan tambahan ilmu bagi teman-teman semua. Terima kasih juga kepada dosen pengampu mata kuliah pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial SD 1. Terima kasih juga kepada semua teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Itu saja, mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.